أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم أما بعد. Jamaah salat subuh, barakallahu fik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi akhdhal musallin, kesalahan orang-orang yang salat, karya Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala. Berkata penulis hafizahullah, fal munkaratu fi hayatil muslimin fil a'yadi katsira. Kemungkaran waktu Id yang terjadi pada kaum muslimin itu banyak. Wa qismun minha mawjud fi hayatihim fi ghair al-Eid. Ada juga maksiat, kemungkaran yang dilakukan di luar Eid, yakni di luar hari raya. Walakinnaha takthuru wa tazdadu fil a'yad. Akan tapi kemungkaran itu semakin banyak dan bertambah banyak pada waktu hari raya, Id, Fitri atau Adha. Di antaranya min mithli at-tazayyun bihalqil lihyah. Ini sebagian kaum muslimin laki-laki justru pada hari raya Id melakukan pelanggaran, yaitu mencukur habis jenggotnya. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Apa hukumnya memelihara jenggot bagi laki-laki? Hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'ful liha wahfu syawarib." Adalah kalian memelihara, membiarkan jenggot kalian tumbuh, dan tipiskanlah kumis kalian. Wa fi riwayah, khaliful musyrikin, khaliful majus. Adalah kalian menyelisihi orang-orang musyrikin, menyelisihi orang-orang majusi. U'ful liha, adalah kalian memelihara jenggot kalian. Begitu jamaah sekalian, dengan kalimat kerja perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata kerja perintah dalam Al-Quran dan hadis itu hukumnya wajib, kata usuliyun, ahli usul fikih. Illa, kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak wajib. Seperti Allah Ta'ala berfirman, kulu washrabu. Ketika antum baca ayat kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, apakah saat itu kalian harus makan? Tidak kan? Padahal itu perintah, makan dan minum. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa makanlah dan minumlah, di situ hukumnya apa?
mubah. Mubah. Boleh. Ya. Itu jamaah sekalian. Tapi kalau memelihara jenggot ini, itu hukumnya wajib. Berarti wajib itu definisinya adalah ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Itu orang yang melaksanakannya dapat pahala jika ikhlas ya. Jika dia meninggalkan, dia berdosa, dihukum. Jadi antum kalau berjenggot, walaupun sedikit, ya, yang keluarnya cuma sedikit, dipelihara bagus-bagus, ya, dikasih parfum. Oh iya ya, dikasih parfum, dikeramasi, disabuni, bentino. Udah juga dikasih wangi-wangian. Dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Maka selama jenggot itu ada di dagu itu dapat pahala. Itu ya kawan. Ada yang bertanya, gimana kalau jenggotnya cuma sedikit tapi mengsle? Sebelah sini ada miring gitu ya kawan. Enggak apa-apa. Walaupun cuma 1-2 aja. Keindahan itu berdasarkan syariat. Bukan berdasarkan pandangannya orang. Iya kan? Kemudian musafahatun nisa al-ajnabiyat ghairu al-muharramat hurmatan mu'abbadah. Ya. Yaitu berjabat tangan dengan wanita asing. Berjabat tangan dengan wanita asing itu hukumnya haram. Lian yutan ahadukum fi ra'sihi bihadidin khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahil lahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada seorang di antara kalian menyentuh wanita yang bukan halal dia, yang tidak halal baginya. Coba perhatikan itu ya kan. Di situ menunjukkan apa hukumnya apa? Haram. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Hurma mu'abbadah. Yaitu bukan muharramat, hurma mu'abbadah. Iya. Yang bukan mahram yang tidak diharamkan secara abadi. Artinya begini, ada beberapa mahram kita, kayak istri kita. Istri itu kalau cerai, misalnya ada seorang menceraikan istrinya. Sudah ketika cerai dia bukan mahram lagi. Iya kan? Gitu ya jemaah. Baik. Tabarrujun nisa wa khurujihinna ila al-aswaq wa ghairiha. Di antara kemungkaran pada waktu Id itu wanita-wanita tabarruj. Tabarruj itu artinya dia menampakkan sesuatu yang menarik bagi laki-laki. Apakah itu auratnya? Atau walaupun dia berpakaian tapi tetap tabarruj. Seperti dia pakai pakaian kayak lepet. Atau tahu lepet ya kan? Iya. Begitu. Atau tipis. Begitu. Sehingga walaupun dia berpakaian tapi nampak auratnya. Itu tabarruj. Kemudian keluarnya wanita ke pasar-pasar dalam keadaan tabarruj, di samping menampakkan sebagian aurat atau pakai parfum
pakai parfum. Kan dilarang sama Rasulullah wanita keluar rumah menggunakan parfum. Begitu jamaah sekalian. Lah kalau di rumah gimana di hadapan suaminya? Nah, itu disunahkan ya, akhi. Iya. Di hadapan suami ya berhias. Itu ya, akhi. Kata orang sekarang, kalau di rumah pakai baju dinas. Maksudnya dinas dengan suaminya maksudnya. Lah ini kadang wanita sebaliknya. Di rumah dia bau bawang, di luar dia bau parfum dari Paris. Yang jaraknya bisa ada tercium baunya, harumnya itu sampai 20 meter. 20 meter. Apalagi kalau kena angin, exhaust dan lain sebagainya itu. Sak ruangan ambune wis. Itu dilarang sama Rasulullah SAW. Tapi jangan diartikan bahwa wanita kalau keluar harus bau badan. Oh, enggak begitu ya, akhi. Itu salah paham juga itu. Iya, yang penting tidak pakai parfum bukan berarti pakai baju yang kotor, bukan begitu cara memahami hadis. Tetap pakai baju yang bersih, yang habis dicuci dan setrika. Bukan baju yang kotor dipakai seminggu gak diganti-ganti. Nah, itu salah itu. Salah itu. Karena ketika kaum wanita berkumpul dengan wanita misalnya. Karena ada kalanya wanita berkumpul sama wanita waktu pengajian kan. Ya. Pakai baju yang bersih. Begitu ya. Di mana kumpulnya? Di rumah. Di zaman Nabi wanita kalau pengajian itu di rumah. Boleh kan di masjid? Ya boleh, yang penting ada hijab. Kemudian tasyabbuh bil kufar wal gharbiyyin fil malabis. Nah, di antara kemungkaran adalah banyak kaum muslimin yang meniru orang kafir atau orang barat dalam berpakaian. Ya. Dalam masalah pakaian aja dilarang kita meniru mereka ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sengaja meniru suatu kaum yakni kafir, maka dia golongan mereka. Itu dari sisi penampilan. Apalagi dari sisi agama, keyakinan. Maka kita jangan meniru orang kafir. Misalnya ada orang Islam pada waktu Natalan meniru gaya orang kafir, pakai baju ala Natalan itu loh, apa sih namanya itu? Yang kayak orang kedinginan itu loh. Ah, itu sudah. Ya, pakai jaket tebal-tebal yang warna-warni itu, seolah-olah sedang musim dingin. Ngapain orang Islam pakai seperti itu? Atau pakai topi khas. Topi khasnya Natalan itu. Sing kaya ana ujung bandul-bandule itu ya. Ya. Ngapain orang Islam seperti itu? Sedangkan mereka itu kan kaum yang dimurkai oleh Allah. Dimurkai, dilaknat oleh Allah. Yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Mereka berbohong atas nama Allah, mengatakan bahwa Allah punya anak. Kemudian anaknya itu dirayakan kelahirannya. Bagaimana antum ini yang membaca, umat Islam yang baca lam yalid wa lam yulad dari mulai bayi sampai sekarang, maksudnya dari kecil sampai sekarang baca lam yalid wa lam yulad, tiba-tiba dia mengucapkan selamat Natal. Gimana coba? Nah, ini kemungkaran yang besar ya. Kadang-kadang sebagian mereka datang ke gereja
waktu Natalan itu ikut nyanyi di situ. Tak boleh ya, kan haram. Toleransi itu lakum dinukum waliyadi. Bagi kalian amalan kalian, bagiku amalanku. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Apalagi sampai ikut pentas di situ. Pakai kopiah. Ada yang pakai jilbab. Ikut tampil di gereja. Ya apa coba? Kemungkaran besar itu, bahkan bisa murtad itu. Ketika pastor minta-minta sama Yesus, terus diaminkan sama orang Islam, amin, nah, kan musyrik. Berarti ikut-ikutan minta kepada selain Allah. Benar apa kata Rasulullah? La tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhab la dakhaltumuh. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalau misalnya orang kafir itu masuk ke lubang kadal gurun, ya, kalian juga ikut masuk ke lubang itu. Maksudnya, sekiranya orang kafir melakukan perbuatan yang membinasakan mereka, kalian juga ikut-ikutan. Gitu ya jemaah. Itu larangan maksudnya dari Nabi SAW. Kita dilarang apa? Mengikuti agama orang kafir atau kebiasaan mereka yang menjadi ciri mereka. Wastima' al-ma'azif. Ini kemungkaran yang kayak kacang goreng. Kacang goreng masih halal ya akhi. Ini musik, alat musik. Di mana-mana. Di mana-mana musik. Hatta di masjid disetelnya musik. Waktu acara bersih-bersih masjid itu disetel sudah musik. Ya banana itu. Allah musta'an. Kemudian wa ghairiha dan yang lainnya. Apa hukumnya mendengarkan musik ya? Ada riwayat barang siapa yang mendengarkan musik akan disiramkan di telinganya pada hari kiamat tembaga panas yang cair. Sudah, itu sudah. Banyak orang tidak tahu hukumnya musik. Orang Islam ini, saya nggak bicara orang kafir syirik aja mereka nggak ninggalin, apalagi musik. Orang Islam banyak nggak tahu tentang hukumnya musik. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, la yakunanna min ummati aqwam istahilluna al-hira wal khamra wal harira wal ma'azif. Akan datang nanti suatu masa ada kaum yang menghalalkan satu al-hira. Hira itu farjul mar'ah, kemaluan wanita. Ini dia menghalalkan zina dengan berbagai macam alasan. Yang katanya untuk mengalirkan energi positif. Banyak alasan. Katanya untuk supranatural. Katanya untuk tenaga dalam. Macam-macam alasan syaitaniya untuk menghalalkan zina. Kemudian wal khamr atau mabuk-mabukan, termasuk narkoba.
Di sebagian negara itu sudah dihalalkan apa? Ganja. Dengan alasan katanya untuk pengobatan. Ya tambah teler ini. Berobat kok sing gare mabuk iki apa coba? Ya, kemudian wal harir. Harir itu artinya sutra bagi laki-laki. Jadi sutra itu haram ya kan bagi laki-laki. Kecuali sedikit. Sak jempol gitu ditemplek dong gitu di kain. Itu enggak apa-apa. Al hukmu lil ghalib. Hukum itu melihat yang mayoritas. Kemudian ma'azif. Ma'azif itu apa artinya? Aghani. Alat musik. Band. Alat musik. Piano. Gitar. Trompet. Banyak alat musik ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan rebana? Rebana ini itu perkecualian, illa dof, kecuali dof itu rebana yang tidak ada kincir-kincirnya. Dan itu pun yang di zaman Nabi yang menabuh rebana itu budak-budak perempuan kecil, anak-anak kecil. Waktu Id, waktu hari raya, waktu walimahan. Lah sekarang yang nabuh rebana ini siapa? Wanita, orang-orang dewasa, dicampur dengan selain duf, selain rebana. Itu kenyataannya. Ya, jadi tolong perhatikan ini ya, kawan. Tobat. Sampai kapan dengerin lagu keroncong itu? Lagu dangdutan Jawa itu. Dari mulai bangun subuh sampai maghrib disetel. Coba ya, perhatikan. Orang yang suka lagu-lagu, apalagi lagunya itu isinya musibah aja gitu, ratapan aja. Akhirnya dia juga kena musibah. Kena musibah. Hati-hati. Allah musta'an. Baik, jadi alat musik. Lebaran nyetel musik. Kalau yang Arab nyetel musik irama padang pasir. Iya. Kalau yang Jawa dangdut Jawa. Yang Padang lagu Padang. Dan lain-lain macam-macam orang. Bahkan musik ini disukai dari mulai anak TK sampai umur 70 sampai 80. Mau mati lo dengerin musik. Waduh, ya apa coba? Dosa dibawa mati sudah itu. Gak tobat sudah itu. Lah buktinya dia gak sholat ketika mau mati itu ya. Dia masih bisa sebenarnya sholat, tapi dia mau sholat. Tapi dengerin musik, semangat dia. Katanya menenangkan jiwa kan. Wah ini sudah bahaya. Justru itu munafik. Menumbuhkan kemunafikan. Orang yang suka musik tidak akan senang baca Quran. Gitu aja mah. Mau pilih yang mana? Baca Quran atau musik? Bahkan sekarang ada istilah musik religi. Seolah-olah itu bagian daripada agama. Seolah-olah Rasulullah itu artis, suka nyanyi. Mana ada begitu ya? Seolah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu senengane nyetel musik religi. Mana ada? Gak ada begitu. Ikhwan, nanti aja di surga dengerin nyanyiannya bidadari. Di dalam pembahasan surga itu ada bahwa bidadari itu nyanyi di surga. Sudah itu aja dah. Sabar di dunia nggak dengerin musik, tobat sudah. Ya, nanti dengerin musik, musik apa? Nyanyian aghani di surga. Dengan suara yang paling merdu dah, yang belum pernah didengar sebelumnya.
Iya. Di surga itu ada aghani, nyanyian, bidadari yang suaranya sangat merdu. Di dunia itu di surga ya. Kalau di dunia kita baca Quran aja. Dengerin suara-suara bacaan qari yang merdu, yang antum suka. Udah itu sudah. Sabar di dunia. Sebentar aja kok di dunia ini. Kemudian wa takhsis ziyaratul qubur yaumul Id. Di antara kemungkaran adalah mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Id. Mengapa itu mungkar? Karena mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada dalilnya pada waktu yang tidak ada dalilnya. Seolah-olah itu afdal padahal tidak dianjurkan. Tidak ada dalilnya yang menganjurkan. Ziarah kubur kapan saja. Iya. Di perumahan kita itu ada kuburan. Nah, kalau antum pengen misalnya ziarah kubur, lakukan ba'da salat misalnya. Ba'da salat duhur atau ba'da salat asar. Mampir sebentar. Ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar. Darukumul mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Asallallahu lana wa lakum al-afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah beri keselamatan pada kalian wahai penghuni kuburan muslimin. Dengan kehendak Allah kita akan menyusul kalian pada waktunya. Kami minta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Semoga Allah merahmati yang duluan mati dan yang mati belakangan. Kemudian ingat mati, bahwa kita akan mati seperti mereka. Mumpung masih hidup, maka kesempatan untuk beramal dan bertobat. Itu hikmah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang saya membolehkannya. Kunjungilah. Fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Sebab ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan kehidupan di akhirat. Karena orang kalau mati berarti dia masuk alam akhirat. Kata Rasulullah, al-qabru imma rawda min riyadil jinan wa imma hufra min hufarin niran. Alam kubur itu bisa jadi dia adalah taman surga, bisa jadi dia adalah jurang api neraka. Itu alam kubur. Orang kalau sudah masuk kuburan, mati, masuk kuburan, maka dia tidak bisa lagi beramal soleh. Tidak bisa sholat. Walaupun dikumandangkan azan dan qomat di situ. Ketika di kuburan, di liang lahat. Hayya 'alas shalah. Katanya orang yang azan itu. Di azan di depan mayat itu. Mana ada mayat itu manfaat dengan azan itu ya? Memangnya dia bisa jawab, la haula wala quwata illa billah. Kemudian mendatangi masjid. Mana ada orang-orang yang sudah mati datang ke masjid? Pernahkah antum melihat orang-orang yang sudah mati ke masjid lagi? Lah terus kenapa diadzani? Mana dalilnya? Mengadzankan mayat di liang kubur. Apakah Rasulullah menyuruh? Nabi nggak nyuruh. Yang nggak disuruh dilakukan. Yang disuruh Nabi nggak dilakukan. Ya apa coba? Gimana mau menang sama Yahudi kalau begini? Nabi nyuruh nggak dilakukan. Nabi nggak nyuruh, sallallahu alaihi wasallam, dilakukan. Kalau ditegur marah lagi. Wah. Sekarang ini banyak orang kalau ditegur marah ya. Gak terima deh. Allah itu tidak baik. Kita butuh nasihat. Kalau benar nasihatnya. Orang yang tidak menerima nasihat itu sombong. Al-kibru batarul haq.
wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang disampaikan kepada dia dan meremehkan orang lain. Dan Rasulullah mengancam orang yang sombong, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada seberat semut kesombongan. Sering kita orang ngasih nasihat sama orang, jangan melakukan ini di masjid, gak terima. Ya, subhanallah. Contoh misalnya, ada orang gelegean bewanter di masjid ya, dan itu jadi kebiasaan. Atau tahu gelegean? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kufa anna jusyak. Tahan itu gelegeanmu itu. Jangan dipeloskan begitu, ditahan. Kalau sudah ditahan tapi masih keluar sedikit, ya sudah gak apa-apa ya. Nah, saya sampaikan ada kebiasaan orang gelegean. Rasulullah menyatakan, kufa anna jusyak. Gak terima dia. Subhanallah. Ini sudah zamannya udah. Banyak orang gak terima nasihat. Marah dia. Ya sudah, baca aja hadisnya sendiri. Baca hadis. Nanti dikirimi artikelnya. Hukumnya gelegean di depan orang banyak di masjid. Nah, begitu pula kentut. Ya memang, ya kalau nggak tahan ya sudah, kentut di luar ya. Ya, begitu ya. Orang kalau kentut di masjid, maka dia tidak akan lagi didoakan malaikat rahmat. Di situ ada dua makna. Yang pertama maknanya larangan kentut di masjid. Iya, itu diambil dalil seperti itu oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, apabila seorang hadas kentut di masjid, hendaklah dia wudu supaya dia tetap didoakan oleh malaikat rahmat. Inilah Islam. Inilah etika dalam Islam. Yang benar itu etika apa etik sih ya? Saya sampai bingung. Ini etik, ini etika, bingung. Yang benar itu bahasanya etika apa etik? Etika ya. Kalau etik? Oh gitu ya, baru tahu saya. Nah itu ada dalam Islam ya kawan. Di masjid, di depan orang. Penting, akhlak penting. Akhlak, kalau kita orang akhlak lah yang gampang ya kawan. Adab. Ini waktunya sebenarnya sudah habis. Tapi sholat dulunya belum ya. Kemudian ya, jadi mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya itu justru bertentangan dengan hikmah disyariatkannya hari raya. Sebab hari raya itu hari gembira, senang, saling mendoakan dan makan-makan. Lah ini kok nangis di kuburan coba? Sedih malah dia. Doakan aja yang di kuburan tuh, walaupun di rumah. Sampai itu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, ampunilah kerabat kami yang sudah meninggal. Begitu, walaupun di rumah, sampai manfaat. Hari raya hari gembira, Idul Fitri dan Adha, bukan hari sedih. Makanya disyariatkan bayar zakat fitri, zakat beras atau makanan pokok itu, supaya orang-orang miskin tidak sedih pada hari raya Idul Fitri, karena mereka ada stok makanan. Begitu ya jemaah. Nah ini malah ke kuburan, itu nggak ada dalilnya mengkhususkan itu. Di sini ada kuburan di mana ya?
Yang terdekat di mana? Hai. Ya antum habis sholat misalnya, sesekali ziarah kubur. Kan kalau sholat kan keluar sengaja ke masjid ya, setelah itu sebelum pulang ke ziarah kubur dulu, mendoakan mereka, sekaligus ingat kematian. Supaya kita ingat mati, supaya kita bertobat, berzikir. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberi umur, maka kita beramal soleh. Di antara kemungkaran dalam ziarah kubur, yaitu meletakkan bunga-bunga melati dan sedap malam di kuburan itu. Itu nggak ada manfaatnya. Yang manfaat itu bunga melati itu dan sedap malam letakkan di kamar, supaya kamarmu wangi. Iya kan? Enak baunya melati itu ya. Iya. Dan juga sedap malam dan yang lainnya, yang wangi-wangi itu ya. Atau bunga mawar. Nah, gimana caranya? Kalau di Taif itu bunga mawar itu diproses sehingga keluar parfum, cairan mawar. Wallah harum sekali baunya. Terkenal itu produksi dari Taif. Ya, harum sekali baunya. Lah ini tidak diletakkan di kuburan. Apa manfaatnya itu? Sedangkan kamarnya di rumah bau apek. Lah ini kok dibalik-balik ya apa sih? Ya kan? Harusnya kamar itu bau wangi. Letakkan itu bunga melati di situ. Bunga mawar di situ. Mawar apa? Sedap malam. Itu yang dijual di pasar itu loh. Bunga-bunga itu yang wangi itu. Nah, itu letakkan di kamar, jangan di kuburan. Gak ada manfaatnya sama sekali. Apa manfaatnya coba? Ada lagi sebagian orang meletakkan itu ceret di situ, ceret. Buat apa coba? Ceret di kuburan. Memangnya dia butuh minum di situ? Kemudian di alam barzakh nggak bisa balik ke dunia. Mana bisa dia tangannya keluar begini ngambil ceret? Nggak bisa ya. Kadang disirami di situ. Nggak perlu disirami. Nah, ente sirami aja tanaman di rumah itu supaya hidup. Kuburan Allah sudah sirami dengan air hujan. Cukup sudah. Ya jamaah, mari kita kembali kepada Islam yang hak. Bahkan ada sebagian orang menyelenggarakan ziarah kubur setahun sekali dengan istilah haul. Nah ini, mana ada ajaran haul dalam Islam? Coba cari dalilnya di Quran dan hadis, tidak ada. Mana ada di kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Sahih Ibnu Majah bab haul. Ziarah kubur setahun sekali ke orang soleh yang terkenal. Tidak ada. Ziarah kubur itu kapan saja. Di kuburan umum kaum muslimin itu. Mereka semua butuh doa kita itu. Orang-orang Islam yang ada di kuburan itu butuh doa kita. Apakah bermanfaat? Iya, bermanfaat. Ketika antum mendoakan mereka semoga diampuni oleh Allah, saat itu dihentikan azab. Azab kubur itu dihentikan. Saat itu aja. Tidak tahu sampai kapan. Saat antum mendoakan itu bermanfaat itu. Insya Allah ya kita husnudzon sama Allah bahwa doanya kaum muslimin bermanfaat buat yang mati, orang-orang mati itu. Dihentikan siksa kubur itu. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Mari kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup didoakan supaya dapat hidayah. Dan juga kaum muslimin dan muslimat. Demikian ya kawan, catat ya. Kemungkaran, karena ini penting sekali pembahasan ini, kemungkaran ini
Rasulullah SAW mengkhususkan majelis pernah itu menyampaikan tentang kemungkaran. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Berarti di situ Nabi sering bersabda tentang larangan. Sering. Karena itu bagian daripada nahi mungkar. Dan yang termasuk yang seharusnya diatur ya, sampaikan kepada penguasa. Kuburan itu harusnya diatur rapi gitu, jejer, bagus. Ini sembarangan orang meletakkan mayat di kuburan itu sekali jalan sudah. Sehingga orang kalau melewati menginjak-injak kuburan yang di bawahnya ada mayat. Itu haram ya. Harusnya diatur lurus, rapi gitu. Sehingga ada celah untuk jalan. Supaya tidak nginjak-injak makam. Ini amburadul karu-karuan kuburan dulu. Kalau saya ngatur, guys. Allah musta'an. Apalagi di kijing-kijing. Anda tahu kijing? Ditinggikan. Kalau di Saudi Arabia, di Madinah, kuburan itu kalau sudah umur berapa ya? 2 tahun apa 3 tahun, 4 tahun, itu dibongkar. Diambil jasadnya, tulang belulangnya itu, lalu dikumpulkan di satu tempat. Untuk yang lainnya yang baru-baru datang. Sehingga kuburan bagi itu tetap ada. Walaupun sudah 14 abad yang lalu orang dikubur di situ, masih ada tanah kosong untuk yang baru mati. Karena itu kebijakan bagus itu. Tapi kalau dikijing, apalagi dibangun tenda, dibangun apalagi gazebo, akhirnya tanah kuburan itu penuh ya kawan. Antum tahu kuburan Kasin itu sudah hampir penuh loh. Sehingga nanti orang kalau mati nggak ada lagi kuburan Kasin, penuh dah. Pindah nang Bonagung. Tuh iya. Itu banyak sekarang lokasi tanah kuburan itu penuh. Ya karena nggak ada kebijakan dikumpulin tulang belulang itu di satu tempat. Marah orang-orang. Kan sama aja kan. Doa itu nggak mesti harus mendatangi tempatnya dia. Antum di pintu kuburan itu sudah berdoa, sudah diterima oleh Allah. Atau di rumah doakan. Tidak harus di depan makamnya dia langsung. Tidak harus. Begitu ya kawan. Supaya kuburan itu tidak penuh. Lama-lama kuburan itu jauh ya kawan. Antum kalau nanti orang meninggal dikubur Bonagung sana, jauh. Penuh Kasin itu, bentar lagi penuh. Apalagi dicampur Nasrani boleh masuk. Nah ini lama Islam ini banyak yang ditinggalkan, ajaran Islam. Kubur aja dicampur sekarang. Makanya jangan mau dikubur di Taman Makam Pahlawan. Karena di Taman Makam Pahlawan itu kuburan itu campur lagi Muslim dan non Muslim. Kuburan Islam aja. Ini sunnah yang harus disampaikan. Dan sebaiknya kuburan yang lama. Jangan kuburan yang di dekat perumahan yang baru-baru itu. Setelah itu digusur untuk jadi rumah. Wah ini gak tanggung jawab ini. Kata mereka, yang penting kan untuk perumahan itu daripada orang mati katanya. Nah yang seperti ini kan berarti kuburan sementara. Jangan dikubur di kuburan sementara. Kuburan yang kuno, yang lama, yang sudah ada sejak zaman Belanda sampai hari ini, nggak dibongkar-bongkar. Itu bagus di situ. Antisipasi kalau misalnya penuh, antum pengen dikubur dekat orang tua misalnya. Ya udah kubur dekat orang tua nggak apa, di tempatnya orang tua juga nggak apa-apa. Paham ya kan?
Di situ ada kuburan bapaknya, ada ibunya, ada kakeknya. Ya udah di situ nggak apa-apa nih. Kubur di situ bersama orang tuanya di situ nggak apa-apa. Dengan alasan penuh, terus jauh tempat kuburannya, ya sudah di situ aja bersama orang tuanya. Dikuburkan bersama bapak ibunya di situ. Bukankah Rasulullah pernah menguburkan waktu perang Uhud syuhada itu satu liang kubur 2 orang atau 3 orang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.